hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman. Biar Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, sehingga dari dalamnya kami boleh memahami setiap kata demi kata. Tuhan memakai setiap kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam dan selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah doa pencurahan Roh Kudus selama 10 malam. Malam ini kita sudah tiba pada hari Kamis, maka kita akan mengikuti pada hari Jumat, Sabtu, dan akan diakhiri puncaknya pada hari Minggu. Saudara-saudara yang sedang menyaksikan siaran ini dari rumah masing-masing, maupun jemaat yang ada di gereja yang bersama-sama dengan kami pada malam ini, marilah saya mengajak kita untuk membaca Alkitab yang terdapat di dalam kitab Matius 28 ayat 19 dan 2 Korintus 13 ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca Alkitab ini, saudara, saya ingin mengatakan bahwa Roh Kudus dan diri kita, ini merupakan tema khotbah malam hari ini. Roh Kudus dan diri kita. Saudara, bicara tentang doktrin Roh Kudus, kadangkala orang suka menyerongkan pengertiannya. Di zaman ini orang lebih cenderung melihat bahwa bicara tentang Roh Kudus itu berarti mujizat kesembuhan, berkat-berkat materi, kemakmuran, hingga karunia berbahasa roh, bahasa lidah. Karya-karya Roh Kudus yang populer hari-hari ini mereka sedang tekankan dari sudut pandang seperti ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita kontraskan dengan pekerjaan Roh Kudus yang dilakukan di dalam Alkitab, maka akan terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Mungkin saudara-saudara, Roh Kudus bekerja dengan cara yang berbeda. Secara signifikan demikiankah? Atau bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang sebenarnya? Untuk itu, saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memahami bahwa Roh Kudus itu tidak sekedar bekerja hanya untuk menguntungkan diri kita secara pribadi, tetapi seperti misalnya kesembuhan, berkat, mujizat, dan sebagainya. Tetapi mari kita melihat lebih jauh bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Supaya saudara bisa mengerti bahwa Roh Kudus itu dalam pekerjaannya, maka kita harus mengenal siapa sebenarnya Roh Kudus ini, saudara. Untuk itu saya mau mengajak kita melihat bahwa Roh Kudus merupakan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dia adalah seperti Allah Bapa dan Anak. Jadi saudara-saudara, ketiga pribadi ini satu. Pengertian seperti ini kita bisa melihat dalam formula baptisan atau dalam apostolic blessing. Untuk itu mari kita lihat dua ayat ini, bicara tentang bagaimana ketiga pribadi Allah itu, tetapi sesungguhnya dia adalah Allah yang esa, tetapi dia bekerja dalam tiga pribadi yang kita kenal dengan Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Dalam Matius 28 ayat 19, saudara-saudara, dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka, mari baca sama-sama, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini yang disebut dengan Tritunggal, Trinitas Allah. Jadi Allah itu satu, tetapi kita kenal dengan istilah sebagaimana dalam formula baptisan dikatakan bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam formula yang lain saudara bisa melihat dalam apostolic blessing, atau disebut dengan doa berkat. Setiap akhir ibadah ada 3 nama juga yang sering disebut-sebut. 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-14. 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini ada 2 formula di dalam Alkitab yang sering menyebut tentang Tritunggal Allah. Allah itu satu, tetapi dia bekerja dalam 3 pribadi yang kita sebut dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada banyak penulis kitab Perjanjian Baru mengutip ayat-ayat dari Perjanjian Lama dan mengandung kata atau nama Tuhan, lalu mereka ganti dengan kata nama Yesus. Itu terjadi di dalam Alkitab. Begitu pula dengan Roh Kudus. Misalnya Yeremia 31 ayat 34 sampai 34, Tuhan yang berbicara, namun di dalam Ibrani 10 ayat 15 sampai 17, ayat tersebut dikutip dengan yang berbicara adalah Roh Kudus. Dan ada banyak lagi contoh-contoh yang lain. Dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 4, Roh Kudus disebutkan sebagai Tuhan. Dan ini berarti bahwa Roh Kudus juga memiliki atribut, saudara-saudara. Misalnya Ibrani 9 ayat 14 bisa dibacakan atau kita lihat dalam screen yang ada. Roh Kudus itu juga memiliki atribut kekekalan. Coba saudara baca. Di situ terdapat basis pembaharan, bukan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan bumi-bumi emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan roh Harun yang bertuliskan perjanjian. Ibrani 9 ayat 14 salah kutip, bukan 4 ayat yang ke-14. Mohon maaf. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan oleh roh yang kekal. Jadi Roh Kudus itu memiliki atribut kekekalan. Bahkan di dalam Yesaya 40 ayat 13, kemudian 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11, dia memiliki atribut kemahatauan. Dalam Yesaya 11 ayat 2, dia memiliki atribut kebijaksanaan. Dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 10, Kisah 1 ayat 8, memiliki atribut kemahadiran. Yesaya 40 ayat 13 dapat dimengerti. Dikatakan, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Saudara-saudara, jadi Roh Kudus bisa melakukan segala apa yang bisa dilakukan oleh Allah seperti Yesus. Jadi tidak ada yang bertentangan. Misalnya dalam penciptaan, Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah, perhatikan, melayang-layang di atas permukaan
air. Jadi waktu penciptaan, Roh Allah, Roh Kudus juga sudah berperan di sana. Bahkan Mazmur 104 ayat 30, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh Allah Bapa, seperti halnya juga Yesus dalam hal penciptaan. Contohnya Kejadian 1 ayat 2, Mazmur 104 ayat 30 dikatakan, apabila kau mengirim rohmu, mereka tercipta. Jadi roh juga ikut bekerja di dalamnya. Bahkan Yohanes 6 ayat 8 sampai 11, Roh Kudus, saudara-saudara, bisa melakukan penghakiman. Dia bisa memberikan hidup baik jasmani maupun rohani. Ayat 33 ayat yang keempat, Mazmur 104 ayat 30, ada banyak ayat-ayatnya. Yohanes 3 ayat 5 sampai 8, Yohanes 6 ayat 63, Roma 8 ayat 11. Itu berbicara tentang bahwa Roh Kudus bisa memberikan hidup baik jasmani maupun rohani. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus juga dia turut ambil bagian dalam keselamatan kita. Bukan hanya dalam penciptaan, bukan hanya dalam memberikan kehidupan jasmani kepada kita maupun rohani, tetapi dalam hal keselamatan juga Roh Kudus dia dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 11. Mari kita lihat 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Jadi saudara-saudara, melalui Roh Kudus kita dibersihkan, kita disucikan, kita juga dibenarkan. Katakan amin, saudara. Amin. Bahkan Roh Kudus juga dia menjadi guru di dalam gereja. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Jadi Roh Kudus juga menjadi guru dalam gereja. Saudara-saudara, pekerjaan Roh Kudus ketika dia memenuhi kita, maka kita akan memiliki pikiran yang dibukakan, lalu kita bisa menyampaikan kebenaran firman. Jadi kalau kita bicara Roh Kudus dengan diri kita, kalau Roh Kudus memenuhi sebagaimana janji Tuhan dalam Kisah 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Jadi saudara-saudara, ketika Roh Kudus memenuhi kita, sebagaimana saya katakan tadi malam, dia datang tidak berbicara dalam bahasa yang kedengaran yang seperti bahasa dialek kita, tetapi dia memenuhi pikiran kita. Amin. Makanya pikiran kita ini harus diisi dengan firman Allah. Amin. Sering kita baca firman, sering rajin belajar firman Allah, menyimpan firman Allah, maka apa yang pernah kita pelajari, apa yang pernah kita dengar, Roh Kudus mengingatkan. Apa yang ada di pikiran kita, saudara-saudara, dia memakai pikiran kita, dia bukakan pikiran kita, sehingga kita menyampaikan firman kebenaran. Dan firman kebenaran yang dinyatakan bukan kebenaran yang terlepas dari Alkitab, tetapi kebenaran yang berasal dari Alkitab. Makanya ada banyak penyimpangan-penyimpangan sekarang ini. Orang menyampaikan firman Allah, tetapi sumbernya bukan dari Alkitab. Roh Kudus tidak pernah tabrakan dengan Roh Yesus, dengan Allah Bapa, enggak.
mereka tidak pernah konflik. Kalau kita kontraskan di dalam Alkitab, tidak ada yang kontradiksi. Makanya roh dengan roh itu tidak pernah akan bentrok, saudara. Kalau saudara anak Tuhan dengan anak Tuhan, tidak akan mengalami sebuah konflik yang artinya kalau ada roh Allah pasti ada damai sejahtera di sana. Ada ketenangan, ada pemeliharaan Tuhan, ada jaminan Tuhan di sana. Makanya kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan lewat Tuhan pakai pikiran kita, Tuhan memakai kita untuk kemudian menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, kebenaran itu tidak terlepas dari Alkitab. Kalau orang menyampaikan katanya kebenaran tapi terlepas dari Alkitab, itu tidak benar. Makanya anak Tuhan sekarang ini harus seleksi. Banyak pemberita firman, ada banyak siaran-siaran yang seperti kemarin saya lihat di YouTube dari Papua, saudara. Dia menyampaikan bahwa saya kaget juga, pendeta-pendeta semua disalahkan, salah semua katanya, dan dia itu ya, seolah-olah hanya dia yang Tuhan pakai. Kalau orang sudah mulai mengkutus bukan lagi kepada Kristus, bukan lagi kepada firman Allah, nah itu tanda tanya. Jadi kita ini hanya sebagai alat saja, tetapi jangan terlepas dari Alkitab. Amin. Karena sumber kebenaran itu adalah Alkitab. Jadi Roh Kudus bekerja di dalam diri kita sehingga kita bisa menyatakan kebenaran Allah yang tercantum di dalam Alkitab. Jadi kalau kita bicara Roh Kudus dan diri kita, seperti itulah. Kalau Roh Kudus turun atas kita, kita menjadi berkat, kita menjadi saksinya Tuhan. Sebagaimana Yesus Kristus datang, Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakan. Maka Roh Kudus bekerja di dalam kita, saudara-saudara, untuk menggerakkan kita menyatakan segala kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Jadi kita cuma sebagai alat dipakai untuk menggerakkan. Roh Kudus bisa pakai siapa saja. Tetapi malam ini saya lagi bicara tentang Roh Kudus dengan diri kita. Makanya saudara-saudara, kalau saudara mau dipakai Tuhan, mari kita harus percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Dan kita harus ada kerinduan. Roh Kudus, ku rindu Engkau selalu. Bukan sekedar percaya, tetapi merindukan Dia. Dan saudara harus menerima Dia. Dia nggak boleh kita biarkan, tetapi kita harus terima. Dia harus tinggal di dalam kita. Baru Tuhan memakai kita, menggerakkan kita menjadi alatnya Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang dapat dipakai untuk menyampaikan kebenaran yang bersumber dari Alkitab. Begitu sulit kita untuk terlepas dari kebenaran Alkitab karena kita memang hanya dipimpin oleh Roh Allah. Dikatakan anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Roh kita bekerja dengan Roh Allah bersama-sama bersaksi tentang Allah itu sendiri. Jadi kita nggak bisa memisahkan antara pekerjaan Roh Kudus dengan pekerjaan Kristus di masa lampau, karena Roh ini juga adalah Roh Kristus. Jadi ketika ada salah satu pribadi Allah Tritunggal melakukan pekerjaannya, maka dia melakukan pekerjaan tersebut dengan dua pribadi yang lainnya. Jadi enggak akan ada kontradiksi. Selalu ketiga Tritunggal ini, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kalau satu bekerja dengan cara, misalnya kita tahu Bapa itu pencipta. Dia ciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Lalu Yesus dia mengupgrade atau dia membaharui, dia menciptakan baru lagi. Artinya yang rusak dibetulkan oleh Yesus. Nah, apa yang sudah dibetulkan oleh Yesus, Roh Kudus berfungsi untuk memelihara. Saudara yang sudah percaya dan terima Yesus, maka pekerjaan Roh Kudus memelihara apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus.
supaya pekerjaan itu tuntas sampai terakhir, sampai saudara bisa masuk di tempat yang Tuhan janjikan. Jadi kita melihat pekerjaan secara berkesinambungan. Tidak ada yang bertabrakan. Jadi saudara-saudara, apa yang menjadi penekanan di dalam Alkitab mengenai pekerjaan Roh Kudus adalah Dia memimpin kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Itu tekanan Alkitab. Sekali lagi, apa yang menjadi penekanan di dalam Alkitab mengenai pekerjaan Roh Kudus adalah Dia memimpin kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah Roh Kudus. Jadi setiap orang yang sudah percaya terima Yesus, tugas daripada Roh Kudus untuk memelihara. Jangan sampai orang ini kemudian menjauh lagi daripada kebenaran firman Tuhan. Anak Allah harus dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin jauh. Oleh karena itu, sudah pekerjaan Roh Kudus bukan pekerjaan yang menjauhkan. Sekali lagi, bahkan memisahkan dari pekerjaan Allah yang lainnya, tetapi justru pekerjaan Roh Kudus, saya katakan tadi, berkesinambungan dengan pekerjaan Allah yang lainnya, karena Roh Kudus adalah Allah. Jadi saudara-saudara, kiranya lewat pemahaman firman Tuhan yang singkat ini, kita akan semakin memiliki satu kerinduan yang besar untuk tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus, Dia hinggap di dalam kita, Dia tinggal di dalam kita, maka Dia akan bekerja, Dia akan memakai kita untuk membukakan kebenaran-kebenaran yang bersumber daripada Alkitab. Jadi saudara dipakai sebagai alatnya Tuhan, saya dipakai sebagai alatnya Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi pikiran Tuhan. Biar kita senantiasa mau ikut kehendak Tuhan, sehingga kita tidak bertentangan dengan apa yang disebut dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita punya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi ketiganya esa, ketiganya satu. Kita hanya punya satu Tuhan yang menciptakan yang berbeda-beda, maka Dia bekerja sesuai zaman. Itulah sebabnya kita jangan dibingungkan dengan doktrin-doktrin yang makin menjauhkan kita dari Alkitab, tetapi mari kita semakin banyak berdoa supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Urapan Allah itu selalu baru setiap hari. Jangan sampai urapan yang ada pada kita urapan yang enggak seger, tapi mari seperti Alkitab bilang, berkat juga Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Sebagaimana Roh Kudus setiap pagi, saudara, kita usahakan sebelum kita sibuk bekerja, mari kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jumpa Yesus lebih dulu, jumpa Bapa Surgawi. Mari kita jumpa dengan Roh Kudus. Lembutkan hati kita, biarkan kita mengalami satu pengalaman tiap pagi indah, pengalaman baru. Roh menunggangi kita, Roh hinggap di dalam kita, Roh tinggal di dalam kita, sehingga ada penyegaran. Setiap hari ada inspirasi, ada ide-ide baru yang muncul, ada hikmat yang Tuhan taruh atas kita, sehingga kita tidak tinggal dalam kebodohan. Malah Tuhan semakin memakai kita, semakin kita lebih rendah hati, semakin Tuhan pakai kita dengan luar biasa. Itu sebabnya Alkitab berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kalau kita terjemahkan, carilah Roh Kudus. Roh Kudus sebenarnya nggak usah dicari-cari, Dia sudah ada. Carilah kehendak Tuhan. Ya, kalau saudara mencari kehendak Tuhan, begitu saudara paham kehendak, Roh Kudus memimpin kita. Roh Kudus itu hanya membantu kita, saudara-saudara. Jadi jangan saudara bilang, oh ayat ini bilang begini, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah
carilah Yohanes Injil Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan. Saudara jangan melihat Alkitab itu kok seperti terminal-terminal tersendiri kecil lalu saudara bingung. Mari lihat secara keseluruhan. Allah kita hanya satu, tetapi kita memahami Allah bekerja dalam zaman yang berbeda, abad yang berbeda-beda. Dan cara Tuhan bekerja nggak selalu monoton. Dia bekerja dengan cara Allah. Kita hanya bisa mengikuti kehendaknya Dia, caranya Dia. Kita nggak bisa mengatur Tuhan, saudara. Yang Tuhan mau supaya kita dengar-dengaran, taat, setia saja sama Dia, itu cukup. Ada banyak saudara yang Tuhan mau dari dalam hidup kita. Kita harus sabar, mengampuni orang, kita harus mengasihi, kita harus hidup berdamai dengan orang lain. Dan saudara nggak bisa sendiri. Makanya kita butuh Roh Kudus untuk memimpin kita. Dapat mengampuni orang lain, butuh Roh Kudus. Amin. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan bisa. Firman Tuhan yang mengajar, ampunilah sebagaimana Bapa mengampuni kita. Tapi kan tidak semudah itu. Harus ada yang menuntun kita. Nah itulah Roh Kudus yang menuntun, memimpin kita, membimbing kita sampai kita bisa melakukan itu. Makanya Roh Kudus dengan diri kita harus menunggal dengan Roh Kudus. Kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus, bukan hati. Percaya, harus punya kerinduan, terima Dia. Tiap hari begitu saudara-saudara. Seperti makan semangka, kecil-kecil lama-lama kita bisa makan banyak. Sebagaimana firman Tuhan, kita nggak bisa langsung memahami semuanya. Tetapi kita sedikit demi sedikit, hari ini kita dapat melakukan ini, besok lagi. Dan tugas Roh Kudus selalu Dia membaharui kita, Dia menyegarkan kita, Dia memelihara kita, Dia memberikan kita semangat, Dia memberikan kita senantiasa sebuah kerinduan untuk mau bersekutu dengan Dia. Tuhan kiranya memberkati. Selamat kita mengikuti doa bersama malam hari ini. Saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk melanjutkan acara ini. Mari jemaat Tuhan kita berlutut semua, kita berdoa kepada Tuhan. Janji Tuhan akan genapi bagi orang-orang yang mau membuka hati, yang mau memberi diri untuk dipenuhi dengan kuasa-Nya. Haleluya. Amin. Tuhan, aku rindu, Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan kuasa-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, Tuhan, aku rindu.
yang masih Tuhan terpapar COVID-19, Engkau jamah urapi mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Itu juga kami berdoa buat keluarga-keluarga yang bersedih, bersusah hati, kehilangan anggota keluarga. Engkau jamah beri penghiburan daripada Tuhan. Mereka boleh Tuhan boleh terhibur, mereka boleh mengalami jamahan Tuhan, dan mereka mampu mengucap syukur untuk apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, tutup bungkus Tuhan bangsa kami, kota-kota di mana kami tinggal Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh mengalami keamanan. Kami Tuhan boleh dijauhkan dari Tuhan virus-virus yang ada, dan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dibesarkan. Kami tak lupa juga berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di GPDI Kayu Mas. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Seberapa banyak Tuhan jemaat Tuhan yang memberi diri menonton Tuhan siaran langsung ini. Engkau berkati jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan acara ini, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpuji termuliakan namamu. Kami akan akhiri ibadah doa pencurahan Roh Kudus malam hari ini hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini. Saudara-saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, beserta persekutuan dalam pimpinan Roh Kudus menyertai kami semua malam ini, bahkan sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita di rumah Tuhan, dan berjumpa dengan saudara-saudara juga yang mengikuti langsung dari rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.